Selamat pagi teman-teman. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita pujikan hati sebagai hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur dan juga berterima kasih atas semua berkat yang masih Engkau berikan bagi kami hingga sampai hari ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga untuk setiap perangkat yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, supaya dapat membantu dalam proses ibadah ini supaya dapat berjalan dengan lancar.
Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Berkati juga supaya kami dapat mengerti akan firman-firman yang nanti akan disampaikan. Kami juga memohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan bertepuk tangan dan bersuka cita. Kita mau bersatu hati untuk sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Mari sama-sama kita pujikan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu.
sukacita surga yang tak penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang tak penuhiku. Sukacita surga yang tak penuhiku. Sukacita surga yang tak penuhiku. Teman-teman, silakan duduk kembali untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari sama-sama kita pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi rekan remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kembali bersekutu meskipun masih secara online. Dan kiranya damai sejahtera sukacita tetap ada di hati kita. Semangat untuk tetap bertumbuh hari ini pun tetap ada karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita akan hari ini kan belajar satu hal mengenai growing up ya, bertumbuh. Ya, bertumbuh. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang bertumbuh. Dan kita akan melandasinya dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12.
Tetapi saya hanya akan membaca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8 saja. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8, demikian sabda Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau sendiri yang akan mencerahkan hati pikiran kami melalui firman Tuhan. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan membimbing, menuntun kami perlahan demi perlahan untuk mengerti dan taat melakukan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sedang fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tidak terganggu oleh apapun, oleh suara telepon, ataupun juga teman-teman kami yang menghubungi kami. Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sangat menarik sekali tema kita hari ini tentang growing up atau bertumbuh, saudara. Sebenarnya di dalam beberapa minggu ini saya sedang tertarik dengan urusan yang berkaitan dengan bertumbuh, yaitu khususnya tertarik tentang menghiasi kebun di rumah kami dengan berbagai macam tanaman. Prosesnya dimulai dari membeli tanaman bibit yang ada, lalu menyiapkan tanah, lalu kemudian menyiapkan pot kembang, dan mulailah saya menanam beberapa pohon. Setiap hari, hampir setiap hari terkecuali hujan, saya pasti akan menyirami tanaman-tanaman itu dengan satu harapan bahwa dia akan bertumbuh, dia akan berkembang dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan sangat sedih sekali kalau kemudian saya melihat bagaimana tanaman-tanaman yang saya tanam ini kemudian satu persatu ada yang digigit oleh ulat atau dimakan oleh ulat, dan kemudian daunnya menjadi berlubang. Wah, saya sangat jengkel sekali, saya sangat benci sekali kepada ulat itu begitu ya. Tetapi ya saya berusaha untuk menjaganya sebaik mungkin. Nah, menarik sekali bahwa Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen itu mirip dengan tanaman. Ini bukan penggambaran yang baru sebenarnya. Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes pasal 15 pernah menggambarkan bahwa orang Kristen itu ibarat seperti ranting yang berpautan atau yang menempel kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Nah, tentunya penggambaran ini ingin memberikan pengajaran kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita harus menancapkan akar-akar kita, berjuang untuk menembus tanah, merentangkan ranting-ranting kita dan menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan kemudian berbuah. Akan tetapi pertumbuhan rohani adalah sebuah proses yang panjang dan tidak bisa dibuat menjadi instan. Kadang-kadang dalam perjalanannya kita bisa menjadi bosan, kita menjadi lesu dalam melakukan disiplin-disiplin rohani yang sudah diajarkan kepada kita. Atau kita juga tergoda dengan hal-hal lain yang membuat kita bergeser fokus. Kita tadinya harusnya bertumbuh di dalam Kristus, dalam iman kepada Tuhan, lalu kemudian bergeser dengan yang lainnya. Apalagi saat ini saudara, ketika segala sesuatu bergantung kepada yang namanya gadget. Fokus kita bisa bergeser menjadi terlalu asyik, terlalu sibuk menikmati relasi-relasi dunia maya, dibandingkan dengan relasi dengan Tuhan dalam pembacaan Alkitab, doa dan waktu teduh kita. Mungkin kita bisa terjebak menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll akun Instagram kita, Twitter, TikTok, Line, atau bermain game berjam-jam, lupa waktu dan lain sebagainya. Dan kita tidak lagi memiliki waktu untuk berdoa meskipun mungkin hanya 5 menit. Tentunya ini menjadi satu keadaan yang tidak bisa dibiarkan. Inilah keadaan-keadaan yang membuat kita bisa menjadi mandek rohani.
Sehingga kita mengalami kegersangan secara spiritual dan akhirnya kita tidak bertumbuh dengan sebagaimana mestinya. Ketika kondisi rohani mandek, maka kita akan mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi kita. Baik ajaran, filsafat, atau pemahaman-pemahaman yang keliru dan menyimpang. Ibarat seperti zaman sekarang di tengah-tengah pandemi ini. Kalau seseorang kurang berolahraga, asupan makanannya tidak ada vitamin dan nutrisi yang baik, lalu kemudian dia pola hidupnya kotor, kempro, begitu ya, maka akan mudah sekali ketika dia kemudian pergi keluar dan sedikit saja ceroboh dia akan terkena virus COVID-19. Kalau sudah kena virus itu, tubuh akan menjadi sakit dan kemudian menjadi lemah, bahkan bisa meninggal dunia. Karena itu saudara, mari kita belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh kuat dan sehat dalam rohani, sehingga kehidupan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan senantiasa. Dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun kita tetap growing up, kita terus menerus bertumbuh. Ada dua hal yang saya soroti dari bagian ini. Yang pertama yaitu mempertuhankan Kristus dalam hidup kita. Ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca. Kita harus menyadari senantiasa bahwa tidak ada yang namanya pertumbuhan rohani terjadi di luar Kristus Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 15 mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu pertumbuhan rohani yang benar dimulai dengan apa? Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan selanjutnya kita tetap berada di dalam Dia serta memiliki kehidupan yang mempertuhankan Kristus senantiasa dalam seluruh aspeknya. Kita tahu bahwa keberadaan kita dalam Kristus itu karena anugerah, bukan hasil usaha, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita. Tetapi anugerah yang cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan. Dan anugerah tidak boleh disia-siakan. Anugerah tidak boleh dianggap enteng. Karenanya di hidup dalam anugerah kita harus jalani dengan hidup yang penuh tanggung jawab bagi kemuliaan Tuhan. Apakah kita menyadari panggilan ini? Atau sebaliknya kita sedang menjalani anugerah itu dengan enteng? Seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia seorang pendeta yang anti-Nazi, rezim Nazi. Dia mengajarkan bahwa orang Kristen itu ada dua macam. Orang Kristen yang memahami anugerah itu sebagai sesuatu yang murah, dan ada orang Kristen lagi yang memahami bahwa anugerah itu sesuatu yang mahal. Dan keduanya akan memunculkan sikap yang berbeda. Mari kita bandingkan. Orang Kristen yang menganggap anugerah itu murah, dia akan mengatakan bahwa pengampunan dari Allah tanpa menuntut pertobatan. Baptisan tanpa menuntut disiplin gereja. Perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Pengampunan dosa tanpa pengakuan dosa pribadi. Itulah anugerah yang murah. Anugerah yang murah adalah anugerah yang tanpa pemuritan, tanpa salib, tanpa Yesus yang hidup dan yang menjelma dalam kehidupan kita. Intinya kita ingin hidup dalam Kristus, tetapi kita ingin hidup itu tetap menurut keinginan dan kehendak kita. Itulah orang yang diliputi dengan pemikiran anugerah itu murah, enteng, dianggap sia-sia. Berbeda dengan orang yang melihat anugerah itu sebagai sesuatu yang mahal. Anugerah yang mahal itu dikatakan seperti harta yang terpendam di ladang. Demi harta itu seseorang akan bergembira dan pergi menjual tanahnya lalu kemudian membeli ladang itu. Lalu anugerah yang mahal itu seperti mutiara mahal. Untuk mendapatkannya maka si pedagang itu harus menjual semua barang miliknya sehingga dia bisa memberi mutiara itu. Anugerah yang mahal adalah pemerintahan Kristus. Yang untuknya seseorang akan rela mencungkil matanya kalau mata itu menjadi batu sandungan buat dia. Anugerah yang mahal adalah panggilan Yesus yang menyebabkan seorang murid mau meninggalkan jalannya, mau meninggalkan perahunya
untuk mengikut Yesus. Karena anugerah yang mahal itu membuat Allah rela menyerahkan anak tunggalnya dipakai sebagai penebusan dosa umat manusia. Kita hidup dalam anugerah yang mahal. Karena Tuhan datang ke dalam dunia, mati di salib untuk menebus dan menggantikan kita. Kalau kita menyadari bahwa anugerah itu mahal, maka kita harus bersikap dengan bertanggung jawab terhadap hidup ini. Tidak dianggap sia-sia atau enteng. Sehingga kita belajar mempertuhankan Kristus, mengikuti apa yang Kristus mau, dan memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk kesenangan Kristus. Satu kali ada seorang petani. Petani ini adalah petani Kristen. Dia mempunyai sepasang sapi dan kebetulan sapinya sedang hamil. Ya. Dia berkata sama istrinya, nanti kalau sapi yang hamil ini melahirkan, saya akan persembahkan anaknya kepada Tuhan. Saya akan persembahkan anaknya, saya akan jual dan kemudian uangnya akan saya berikan untuk gereja. Satu tindakan yang terpuji, bukan? Tapi ternyata berkembangnya waktu, sapi ini ternyata hamilnya itu melahirkan 2 anak ekor sapi. Ketika melahirkan 2 anak ekor sapi, dia mulai bingung. Ya, memang dia sudah punya niat untuk memberi, tetapi sapi yang mana yang akan diberi? Yang A atau yang B? Lalu istrinya bertanya, jadi kamu mau kasih yang mana sapinya untuk Tuhan? Lalu dia jawab, tunggu dululah sampai nanti keduanya agak lebih besar. Ya. Ternyata ini cuma akal-akalannya dia, saudara. Ya. Tidak lama di desa itu terjadi sebuah wabah. Dan wabah itu menyerang sapi dan kemudian membuat salah satu anak sapi dari 2 ekor itu meninggal atau mati. Lalu kemudian dia datang ke kandang dan dia melihat anak sapinya mati satu. Dia tentu kecewa, sedih, lalu buru-buru dia pergi bertemu dengan istrinya dan mengatakan, waduh, salah satu dari anak sapi itu mati. Dan itu adalah sapi kepunyaannya Tuhan. Ya. Lalu si istrinya dengan agak terheran-heran, agak bingung dia bertanya, loh kan bukan kamu kan belum tentukan mana anak sapi yang buat Tuhan. Loh iya, tadi begitu saya masuk kandang, saya lihat ada anak sapinya mati, nah saya di situ putuskan bahwa wah itu anak sapi miliknya Tuhan. Maka itulah miliknya Tuhan. Nah saudara, ini adalah sikap yang lucu tentunya. Ya. Tapi kadang-kadang kita bersikap seperti petani ini. Kita hanya manis di mulut, manis di bibir, ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sadar saya adalah orang Kristen. Identitas kita di sekolah adalah orang Kristen, teman-teman kita tahu kita Kristen, mereka tahu kita pelayanan, mereka tahu kita beribadah di gereja. Tetapi saudara, kadang-kadang kita tidak menyikapi anugerah itu sepenuhnya sebagai sesuatu yang mahal. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan, kita tidak mau membiarkan Tuhan menguasai seluruh hidup kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi satu persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Layakkah kita memberikan sapi yang mati untuk Tuhan yang begitu luar biasa memberikan hidupnya bagi kita? Jelas tidak. Oleh karena itu mari selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Karenanya mari kita pakai kesempatan hidup yang ada yang masih Dia berikan supaya kita hidup bagi Kristus, mempermuliakan Kristus. Bukan hanya identitas kita orang Kristen, tapi omongan kita, perilaku kita, cara berpikir kita, cara hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh Kristiani. Jangan hanya pada waktu ada keluarga, ada teman-teman gereja, atau orang lain kita bersikap manis dan saleh. Tetapi ada ataupun tidak ada orang, ketika kita berhadapan dengan komputer kita, berhadapan dengan gadget kita tetap menjaga hidup yang suci, yang kudus dalam kesemuanya, karena kita tahu
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita, dan kita pun ingin mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaannya. Saudara, bagaimana caranya kita bertumbuh? Kita akan bertumbuh kalau kita sungguh-sungguh mempertuhankan Kristus. Yang kedua, waspadalah terhadap segala pengaruh dunia. Silakan saudara perhatikan lagi ayat yang ke-8. Salah satu trik iblis yang paling mujarab di zaman sekarang ini adalah membuat banyak orang Kristen terlalu sibuk dengan kepentingan dan urusannya sendiri. Untuk kita sibuk DM, membalas DM, atau bersosialisasi lewat dunia maya, atau mengejar target ranking dalam games kita, atau kita sibuk dengan relasi dunia maya kita, atau kita sibuk memanjakan mata kita dengan tampilan film, drama Korea, atau apapun juga yang lain sebagainya yang membuat kita sibuk seolah-olah. Saudara, kesibukan seperti ini memang diciptakan oleh iblis dengan sengaja supaya kondisi orang Kristen itu semakin lemah. Supaya tidak lagi punya waktu dengan Tuhan untuk bertumbuh dengan baik. Bukan hanya itu, secara tidak sadar apa yang kita nikmati, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, itu berisi konten-konten dan pengajaran-pengajaran, pemahaman atau filsafat-filsafat dunia yang jelas bisa keliru dan tidak sesuai dengan ajaran firman. Pengajaran yang banyak disusupi dalam medan peperangan zaman ini adalah filsafat postmodernisme. Postmodernisme berkata bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Tuhan itu tidak benar secara mutlak. Alkitab juga tidak. Apa yang orang rasa baik, apa yang orang rasa benar, maka itulah kebenaran. Ini filsafat dunia yang sedang mempengaruhi kita. Jadi kita sedang beragama, tetapi tidak mau tunduk kepada Tuhan. Kita sedang punya kepercayaan, tetapi kita tidak mau diatur oleh aturan-aturan dari kepercayaan itu. Kita ingin punya agama yang dicocokkan dengan selera kita, dengan maunya kita, dengan sukanya kita. Sehingga kalau sekarang kita diajak bicara tentang kulineran, oke. Kita diajak bicara tentang games, kita suka. Kita diajak bicara tentang trending topik artis-artis tertentu, kita senang. Film-film terbaru kita suka. Tetapi ketika diajak bicara tentang hal yang esensi agama misalkan, keyakinan misalkan, kita katakan itu area privat, gak usah ikut campur, gak usah bicara begitu ya. Karena itu kebenaran sendiri-sendiri, semua agama baik kok. Ini pandangan yang sangat-sangat menyesatkan dan keliru. Menurut Barna Group hanya tinggal 34% dari orang Kristen di Amerika yang percaya akan kebenaran mutlak. Sisanya kemana? 60% lebih. Mereka berkata tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua relatif. Kalau saya suka, kalau saya cocok, kalau saya senang, ya sudah itu benar. Jangan diganggu. Hal ini jelas merusak. Seberapa merusak? Mari kita bayangkan. Saudara menjadi orang Kristen yang tetap tapi memilih untuk hidup bagi diri sendiri. Saudara tetap bergereja, saudara tetap beribadah, bahkan saudara tetap melayani Tuhan. Tapi saudara mau hidup dalam dosa. Saudara memberontak terhadap perintah Tuhan. Saudara tidak mau baca Alkitab. Saudara tidak mau berdoa. Kira-kira saudara jadi orang Kristen macam apa? Apakah yang betul-betul kekristenan seperti ini yang Yesus inginkan? Ataukah justru orang Kristen semacam itulah yang akan dikatakan oleh Yesus seperti garam yang tidak asin dan dibuang serta diinjak orang, dan seperti terang yang berada di bawah gantang. Kita perlu ingat inilah taktik iblis. Dia akan mencoba menguasai kita melalui pemahaman filsafat yang banyak berkeliaran di luaran sana. Sehingga akhirnya terlihat sekali. Walaupun kita ini datang ke gereja beribadah, kita hanya sekedar mencari identitas dan bukan Tuhan. Dan tanpa disadari kita sedang berjalan dalam kesesatan dan hidup dalam kebinasaan dalam neraka yang kekal.
Ketika orang suka melakukan hal-hal yang sudah melanggar asusila dan moralitas. Tapi mereka katakan kami suka, kami cocok, ya kami mau lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah karena itu trending kemudian kita juga ikut-ikutan? Jelas tidak. Kita harus mengatakan tidak. Sebab Alkitab mengatakan kita harus kudus, kita harus suci. Allah itu suci, Allah itu kudus. Maka saya pun menjadi orang Kristen yang kudus, yang suci. Karenanya saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh baik, kita harus mempertuhankan Kristus dalam hidup kita. Sekaligus kita waspada terhadap setiap pemahaman, pengajaran, filsafat-filsafat yang bisa masuk mempengaruhi pemikiran kita. Melalui apa saja? Melalui media sosial, melalui pertemanan, melalui game-game yang kita mainkan. Bahkan melalui TikTok, saudara. Kita pun harus berhati-hati. Karena semua pengaruh-pengaruh itu bisa merubah gaya hidup kita yang benar dan membahayakan kita. Kita harus punya filter. Apa filternya? 2. Pertama, peganglah teguh firman Tuhan dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau begitu apa? Jangan sepelekan waktu baca firman Tuhan. Jangan sepelekan waktu-waktu kamu mendengarkan ibadah seperti ini. Meskipun secara online. Jangan sampai kita online sambil ngantuk. Atau online sambil lihat HP, main game, chat teman dan sebagainya. Fokus dengarkan firman. Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang mau Tuhan sampaikan, dengarkan itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka dengan itu akan menjadi bekal menjagai hidup kita. Jangan lupa saat teduh. Jangan lupa rajin berdoa. Sudah belajar pemuritan, sudah diajari bagaimana melakukannya. Kerjakan dengan tekun, maka saudara akan merasakan hasil yang maksimal di dalamnya. Ingat Yusuf. Ketika dia berada di rumah Potifar, istrinya menggoda terus-menerus untuk jatuh dalam dosa. Apa yang Yusuf katakan? Tidak mungkin aku berdosa kepada Tuhan. Ingat, ketika engkau membuka sesuatu yang tidak benar di sini, sesuatu yang kotor dan najis, engkau bukan sedang berdosa terhadap orang tuamu, tetapi engkau sedang berdosa terhadap Tuhan. Karena itu jagai hatimu, buat filter yang baik. Tontonlah hal-hal yang genah, yang benar, yang baik, yang positif, yang membangun. Supaya apa? Supaya engkau terus bertumbuh menjadi pribadi yang benar seperti yang Tuhan mau. Filter kedua adalah saudara, carilah komunitas yang benar untuk membangun kerohanianmu. Nasihat klasik dari Paulus 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tapi tetaplah beribadah. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau remaja ada persekutuan hari Jumat, ikutlah. Jangan kemudian, saya lebih enak tidur. Saya sudah kadung ini ada pertandingan atau waduh ada film nih. Jangan. Pilih yang lebih esensi, pilih yang lebih baik supaya apa? Supaya itu menjadi filter menolong kamu tidak sesat, menolong kamu hidup benar. Hiduplah dalam komunitas yang benar. Dan Tuhan menginginkan hal itu. Melalui pemuritan yang diadakan, mari kita berkumpul bersama-sama, merendahkan hati belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Inilah seharusnya kekristenan kita. Dua hal ini penting, saudara. Ya, oleh karena itu, mari kita ingat selalu. Saya membaca satu artikel. Ini ada seekor binatang, ya bukan seekor binatang. Dibacanya axolotl. Axolotl ya, nulisnya agak susah, agak belibet saudara. Ternyata ini merupakan satu hewan yang sangat misterius. Para ahli menyatakan bahwa meskipun mereka ini dewasa secara fisik, tetapi salamander dari Meksiko ini
terancam punah. Karena terancam punah, dia bertahan hidup seumur hidupnya dengan menjadi mirip seperti kecebong. Ya. Jadi istilahnya dia tidak mau membesar-besar atau menjadi besar. Dia tidak mau beranjak dewasa, dia hanya ingin memilih menjadi kecebong supaya apa? Supaya dia lebih aman, lebih safe. Para penulis dan filsuf seringkali menggunakan binatang axolotl ini sebagai simbol dari orang yang takut bertumbuh. Saya yakin saudara dan saya bukan seperti axolotl ini yang takut untuk bertumbuh, bukan? Kita ingin bertumbuh, kita ingin hidup kita berbuah, kita ingin hidup kita sungguh yang sudah diberkati menjadi berkat. Karena itu mari kita mengusahakan pertumbuhan, kita berjuang untuk bertumbuh, kita bayar harga untuk bertumbuh. Kita tidak dapat bertumbuh dengan instan. Semua ada proses dan ketentuannya. Oleh karena itu mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Bagian kita adalah menanam dan menyiram. Tetapi pertumbuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Makanya pepatah yang baik mengatakan ora et labora. Kita berdoa sebagai wujud dari kebersandaran kita. Tetapi kita berusaha sebagai wujud bahwa kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Saya tantang saudara hari ini. Maukah saudara menjadi orang Kristen yang bertumbuh? Maukah saudara menjadi remaja-remaja Kristen yang berdampak, yang berbeda, yang kemudian menjadi berkat dan sorotan karena hatimu dekat dengan Tuhan. Karena hidupmu bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Seperti sebuah pohon, ketika dia semakin bertumbuh dewasa, dia semakin rindang, maka dia menjadi tempat perteduhan dan berkat bagi banyak orang. Itulah kekristenan kita, kalau kekristenan kita bertumbuh. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh karena Engkau juga menginginkan kami bertumbuh. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami. Kalau kami saat ini sudah mulai bergeser fokus kami dengan hal-hal yang menyenangkan diri, menyukakan hati, bahkan melukai hati Tuhan karena itu najis dan kotor. Bapa, tolonglah kami. Supaya kami melepaskan itu semua, bertobat dari itu semua, melihat anugerah yang mahal dari Tuhan yang begitu besar menyelamatkan kami. Sehingga kami mau mempertuhankan Kristus bukan hanya di mulut, bukan hanya di perilaku, tetapi dalam seluruh hati dan hidup kami. Dan tolonglah kami tetap waspada. Di luaran sana begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Biarlah kami taruh senantiasa firman-Mu di hati kami. Kami senantiasa mencari komunitas-komunitas yang benar untuk kami boleh bertumbuh dengan sehat dan memuliakan Engkau. Berkati kami semua Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan kembali, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang untuk menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini, meskipun masih secara daring. Tuhan, kami mau berdoa untuk program pemuritan yang sebentar lagi akan dimulai kembali. Kami mohon penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu, supaya setiap peserta, khususnya remaja GKA-AKP, dapat dimampukan untuk lebih memahami serta mengerti akan firman-firman-Mu. Kami juga memohon untuk pengajar bagi setiap kelompok pemuritan, supaya Tuhan yang memberikan hikmat agar dapat memberikan penjelasannya dengan baik. Ya Bapa, di tengah situasi pandemi dan cuaca yang semakin hari tidak menentu, kami mohon kepadamu supaya Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan imunitas yang baik agar terhindar dari segala penyakit. Kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sampai hari ini masih terjadi bencana alam di beberapa wilayah, yakni banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Kami mohon belas kasihan dari Engkau supaya Tuhan yang menolong dan memberikan penghiburan juga bagi keluarga yang terdampak bencana alam ini. Kami juga berdoa untuk pembagian vaksin yang sedang berlangsung, supaya Tuhan yang tetap menolong dan memampukan agar dapat berjalan dengan lancar, dan pandemi ini juga dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga teringat untuk persembahan yang telah kami berikan, meskipun tidak seberapa, tapi kami berharap supaya persembahan yang kami berikan ini dapat dipakai untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Berkati juga untuk yang mengelolanya, supaya dapat mengelolanya dengan baik dan dengan bijak. Terima kasih ya Bapa. Kami juga memohon ampun untuk segala kesalahan kami. Kami serahkan semua doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat firman Tuhan dan melakukannya di dalam keseharianmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih.
Teman-teman silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman diharapkan untuk tetap tinggal dan kita akan menyaksikan tayangan perayaan Imlek.圣使爱他命令的，这人便为有福。 Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu. Bila manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah berlaku di hidupku. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih untukku sepanjang hidup. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih untukku sepanjang hidupku. Tangan kasih untukku sepanjang hidupku. Tangan kasih untukku sepanjang hidupku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, tetapi kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek, Tuhan memberkati. 当耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙。诗篇103篇17节。祝大家恭喜恭喜，新春蒙恩，
腹杯满溢。 Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Selamat Tahun Baru Imlek, damai sejahtera, sukacita, kesehatan beserta kita sekalian. Amin. Tuhan telah mengingat kita. Dia akan memberkati kaum Israel, Memberkati kaum Harun, Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. baik yang kecil maupun yang besar. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan memberkati kehidupan saudara sekalian. Tetap semangat dan tetap hidup di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek, damai sejahtera, sukacita, kesehatan beserta kita sekalian. Amin. 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。诗篇118篇1节。恭喜新春愉快，上帝赐福，健康平安。 Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Kami sekeluarga mengucapkan Kongsi Sinyan, Sinyan Meng'en. 这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。诗篇118篇24节，恭喜恭喜，新春愉快，上帝赐福，健康平安。 Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Selamat Tahun Baru Imlek. 恭喜发财，新年快乐，身体健康。奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福。恭喜恭喜，恭祝大家新春蒙福，主恩满溢，健康平安。